Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan lanjutkan di kitab Ibnu Qayyim Al-Wabilus Sayyib Fima Yaqul Man Da'a Lahu Syai'un Wa Yad'u Bihi. Jadi bab tentang apa yang diucapkan atau zikir apa, doa apa yang diucapkan oleh orang yang kehilangan barang atau kehilangan sesuatu. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kita saksikan dan kita lihat sering ada orang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kalau kehilangan sesuatu yang biasa tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau sudah sesuatu yang berharga, terus nilainya juga cukup banyak, itu membuat pilihan-pilihan sikap apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, faktanya kita melihat paling tidak ada 3 perilaku orang ketika kemudian kehilangan barang. Yang pertama itu adalah kaget, lalu kemudian marah, lalu kemudian panik, lalu bersumpah-sumpah dengan kata-kata melaknat orang yang mencuri atau mengambil. Mantir anwa sengala dan sebagainya. Itu bisa kita saksikan. Yang kedua, ada yang bersikap ketika kehilangan barang itu ya biasa saja, ya gimana lagi gitu kan. Dia kemudian pasrah, sabar, dia lalu kemudian berwudu, sholat, dan dalam sholatnya lalu kemudian dia berdoa. Yang ketiga, ada juga perilaku orang ketika barangnya hilang atau sesuatu itu kemudian hilang, dia langsung kemudian menyiapkan diri untuk pergi ke dukun, pergi ke tukang ramal. Dia siapkan untuk segala sesuatu, pokoknya harus hari ada tengkotu gitu. Jadi persiapan sudah untuk datang ke paranormal atau dukun. Nah, itulah 3 perilaku atau sikap ketika kita sedang kehilangan barang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini disebutkan paling tidak apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang kehilangan barang atau kehilangan sesuatu, apa yang kita ucapkan atau apa yang kita zikirkan. Tentu 3 perilaku tadi. Yang pertama, dengan begitu sangat marah, panik dan sebagainya, lalu bersumpah dan melaknat dan sebagainya, itu perilaku yang tentu kita harus jauhi. Kemudian yang kedua, perilaku yang tadi itu sabar, lalu dia berusaha untuk melakukan pencarian-pencarian sesuai dengan fakta yang ada, lalu dia wudu, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah dan sebagainya. Ini yang arahnya seperti yang diberikan petunjuk di kitab ini. Kemudian yang ketiga, dengan cara perilaku datang ke dukun atau paranormal untuk bertanya,
itu tentu sesuatu yang punya efek yang berbahaya. Nanti akan kita coba jelaskan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika kemudian kehilangan barang atau kehilangan sesuatu itu, saya bacakan saja langsung apa yang sudah saya tulis ulang biar lebih cepat dipahami. Jadi Ali bin Madini menyebutkan riwayat dari Sufyan dari Ibnu Ailan dari Umar bin Kasir bin Aflah, dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kepada seseorang, apabila kehilangan sesuatu maka ucapkanlah Allahumma rabbad dhallah hadiyad dhallah tahdi minad dhalalah rudda alayya dhallati bi qudratika wa sultanik fa innaha min ataika wa fadlik. Ya Allah, pemilik barang yang hilang, pemberi petunjuk barang yang hilang, Engkau memberi petunjuk dari kesesatan, kembalikanlah ya Allah kepadaku barangku yang hilang dengan kudrat dan kekuasaan-Mu, karena dia merupakan bagian dari pemberian dan karunia-Mu. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini diantara ucapan yang harus kita ucapkan pada saat kemudian kita sedang berada dalam kondisi kehilangan barang. Dalam riwayat dari jalur yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang barang yang hilang. Beliau berkata, hendaklah orang yang kehilangan barang, dia lalu kemudian berwudu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, dan pada saat dia sudah di tasyahud, ya karena ini bukan tasyahud awal ya, karena 2 rakaat langsung tasyahud. Di tasyahud itu karena cuma 2 rakaat, setelah membaca innaka hamidum majid itu, lalu dia sebelum salam membaca Allahumma raddad dhallah hadiyad dhalalah tahdi minad dhalalah rudda alayya dhallati biizzatika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ata'ika. Ya Allah, pengembali barang yang hilang, pemberi petunjuk dari kesesatan, kembalikanlah barangku yang hilang dengan kemuliaan dan kekuasaan-Mu, karena dia merupakan karunia dan pemberian-Mu. Ini hadis mauquf, sanadnya tapi hasan. Juga ditambah dengan doa, jadi boleh sesudahnya setelah sholat itu membaca ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi rudda alayya dhallati, wahai zat yang menghimpun manusia pada hari yang tidak ada keraguan mengenai itu, kembalikanlah barangku yang hilang. Ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi rudda alayya dhallati. Nah, di situ disebutkan waqad qila imman da'a lahu syai'un faqala ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi rudda alayya dhallati raddahallahu ta'ala alaihi. Siapa orang yang kehilangan barang kemudian dia mengucapkan doa itu, niscaya Allah Ta'ala akan mengembalikannya. Hadis riwayat Ibnu Najjar di Tarikhul Mujaddin di Madinatis Salam. Jadi ini doa yang kemudian juga ada tambahan ya setelah kita sholat 2 rakaat. Jemaah yang dirahmati Allah, dari petunjuk-petunjuk ini kita bisa memahami bahwa yang harus kita lakukan ketika kehilangan barang, tentu setelah kita kaget, tentu manusiawi lah kaget gitu kan, lalu kemudian sedikit aduh gitu kan, sedikit itu, maka lalu kemudian serahkan kepada Allah, kembali tenang, kembali sabar, lalu kemudian berwuduklah, lalu sholatlah 2 rakaat, lalu pada saat di posisi tasyahud, kita sudah selesai tasyahud itu, sebelum kita salam bacalah doa
seperti yang tadi saya bacakan. Allahumma rabbad dhallah hadiyad dhallah tahdi minad dhalalah rudda alayya dhallati bi qudratika wa sultanik fa innaha min ata'ika wa fadlik. Selesai itu kemudian kita salam, kita boleh lagi menambah dengan doa ya jami'an nas liyaumil la raiba fi rudda alayya dhallati wa qad qila imman da'a lahu syai'un faqala ya jami'an nas liyaumil la raiba fi rudda alayya dhallati raddahullahu ta'ala alaihi. Allah pasti akan kembalikan barang itu dengan model dan teknis apapun. Nah, selama ini mungkin ketika kita kehilangan barang, kita menjadi panik, lalu kemudian menjadi kaget, dan salah satu jalan yang tidak dibenarkan adalah ketika kita kemudian datang ke dukun atau orang yang dianggap pintar tahu tentang sesuatu yang terjadi. Nah, itu yang disebut dengan arraf atau kahin. Saya ingin sampaikan itu. Apa resikonya ketika kemudian kita diuji oleh Allah dengan kehilangan barang, lalu kemudian kita datang ke dukun, ke orang pintar, ke tukang ramal yang sebenarnya dia tidak tahu, jelas tidak tahu. Kalaupun tahu pasti ada bantuan dari makhluk gaib. Nah, kita ingin jelaskan itu supaya kemudian kita memahami. Pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar paranormal itu, lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, niscaya salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim wa Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau kahin atau kemudian datang kepada arraf atau paranormal, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan oleh paranormal atau dukun itu, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Berat ya. Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahhan au tukahhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang meramal atau meminta diramal, melakukan praktek perdukunan atau meminta ditanami dukun, menyihir atau minta disihirkan. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia benar-benar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan isnad yang bagus. Ada 3 hadis yang saya sampaikan itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melakukan praktek ketika kehilangan barang, lalu kemudian kita datang untuk menanyakan, tentu yang pertama tadi sudah disebutkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Di riwayat yang lain arba'ina yauman. Kemudian di situ disebutkan bahwa tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari. Lalu kemudian yang kedua
disebutkan bahwa orang yang mendatangi kahin atau arraf itu lalu dia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tadi yang ketiga disebutkan bukan termasuk golongannya Muhammad, bukan termasuk kelompoknya umatnya Muhammad yang setia. Saat dia kemudian minta diramalkan atau peramal, atau kemudian minta melakukan sihir atau minta disihirkan, atau kemudian dia mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia benar-benar kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menegaskan kita, ini masalah pilihan-pilihan. Bagaimana kita menjaga akidah, bagaimana kita menjaga sesuatu dalam melakukan perilaku terhadap sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan arraf itu, pendapat dari Al-Bughawi itu, arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimukaddimat yastadilla biha alal masruq wa bakanid dollah wa nahwa dhalik. Al-arraf itu adalah orang yang mengaku tahu tentang satu urusan dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Itu disebut dengan arraf. Ibnu Taimiyah menyebutkan al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwi mimma yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal, untuk tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tertentu. Itu dia al-arraf. Dan dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu saya tadi kemudian juga ambil dan kemudian catat, kahin yang jamaknya kuhan itu adalah orang yang memberitahukan hal-hal gaib di masa yang akan datang. Seperti dia mengatakan bahwa akan terjadi begini dan begitu nanti, pada hari ini akan terjadi begini, atau berkata engkau nanti akan bahagia pada hari tertentu, engkau nanti akan terkena musibah pada hari tertentu, dan yang semisal dengan itu. Itu adalah arraf atau kahin. Nah, orang-orang yang suka percaya dengan ini, dia datang lalu mempercayai apa yang dia ucapkan, maka 40 malam 40 hari salatnya tidak akan diterima, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dalam Fathul Majid, di kitab Fathul Majid itu juga dijelaskan dukun itu adalah orang yang mengambil informasi dari setan yang mencuri pendengaran dari langit. Jadi dulu sebelum bi'sah, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, dukun-dukun ini banyak. Tetapi lalu kemudian setelah itu bi'sah berkurang karena Allah Ta'ala menjaga langit dengan bintang-bintang yang bisa dilemparkan kepada setan-setan yang mau mendengarkan dari langit itu. Jadi kalau ada istilah utusan setan itu, ya, kalau Rasul itu adalah utusannya Allah, tapi utusan setan itu adalah kahin ini, atau arraf atau dukun ini. Nah, kebanyakan terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin kepada pesuruhnya
yang berupa manusia, yaitu tadi itu dukun, tentang berita gaib yang terjadi di bumi, maka orang mengira itu adalah kasyaf, penyingkapan sesuatu yang gaib dari Allah dan karomah. Banyak orang yang tertipu dengan hal ini. Ada hal yang perlu kita ingat, kita ulang lagi tentang masalah ini. Jadi efek pertama orang yang kemudian datang ke dukun atau arraf ini untuk mengetahui barangnya yang hilang, maka yang harus diingat, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailan atau arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 malam atau 40 hari. Imam An-Nawawi dan ulama lainnya menjelaskan bahwa salatnya itu tidak mendatangkan pahala baginya, meskipun salat itu menggugurkan kewajibannya. Jadi salat yang dia lakukan tidak akan dapat pahala apa-apa, itu cuma menggugurkan kewajiban. Apalagi kemudian berpikir, ya kok dosa lah, tina lah tak apa jangan, kok kalero tak apa jangan 40 hari ya. Itu lebih parah lagi gitu. Lebih parah lagi, itu berbahaya kalau mati di tengah-tengah kekufuran itu, mati di tengah-tengah itu, naudzubillah. Ya harus bertaubat ya. Nah, hadis ini ditakwilkan begitu karena para ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi paranormal, dukun itu tidak harus mengulangi salatnya selama 40 malam ya. Sesungguhnya dalam hadis ini adalah larangan keras, dosa besar mendatangi dukun dan sejenisnya. Makanya Imam Al-Qurtubi itu mengatakan wajib bagi orang yang punya wewenang dan kemampuan untuk menyampaikan ini, disampaikan di mana saja ya. Karena ini di zaman modern masih menjadi tren juga gitu kan. Di zaman modern ini menjadi tren. Siapapun yang mau jadi pejabat, siapapun yang mau begini lalu datang ke dukun ya, ke orang-orang yang sebenarnya sholat tidak sholat gitu kan ya. Nah, dalam syarah Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi itu memang membedakan antara ilmu nujum yang diperbolehkan dan yang diharapkan dengan istilah tasir dan taksir. Jadi tasyir dengan taksir. Jadi yang dibolehkan itu adalah tasyir, ilmu untuk mengetahui tentang musim, misalnya panjang pendeknya waktu, angin, hujan dalam prediksi sains. Karena manusia menggunakannya itu untuk sebuah kemaslahatan, itu dibolehkan. Jadi itu berdasarkan ilmu yang nafi ya. Sedangkan yang diharamkan itu adalah ilmu nujum untuk mengklaim bahwa itu adalah petunjuk gaib nasib seseorang, bahagia tidaknya seseorang jika bintangnya begini-begini ya. Harinya ini dengan harinya ini, syarat-syaratnya begini dan sebagainya. Nah, itu karena itu berkolaborasi dengan jin, setan yang lebih banyak dusta daripada benarnya, sesat dan menyesatkan. Jadi makanya kadang-kadang yang diinginkan oleh pemberitahuan jin ya, setan itu adalah bermusuh-musuhan, menyangka si A. Ada orang yang kemudian agak dengki pada si A, lalu kemudian ada sesuatu kehilangan misalnya, lalu kok kemudian dia tanya, maka kemudian biasanya ngasih tanda-tanda, ngasih model orangnya begini, modelnya begini, tidak berani menyebut, tapi pasti dengan tipe-tipe model-model yang kira-kira orang yang kecurian itu atau kehilangan barangnya itu lagi dengki pada si A. Tepak, terus yang diinginkan oleh setan itu adalah permusuhan. Setan tidak akan berhasil menggoda manusia itu untuk tidak sholat. Kadang-kadang pasti sholat, tidak berhasil untuk menggoda tidak ngaji Quran, tidak percaya pada Quran. Orang semuanya akan mencium-cium Quran dan menaruh. Tapi ada yang paling gampang yang dilakukan setan untuk merusak itu,
bermusuh-musuhan. Jadi bermusuh-musuhan itu sangat gampang, antara tetangga dengan tetangga, antara saudara dengan saudara, antara orang satu dengan orang yang lain, itu sangat diinginkan. Makanya prestasi terbesar setan itu adalah menceraikan suami dan istri. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ketika mereka dalam satu singgasana, di atas singgasananya, di atas lautan, ketika kemudian ada yang mengatakan, bos ya, saya sudah membuat orang tidak sholat. Wah, bagus. Saya membuat dia sudah minum khamr. Bagus. Semua yang disesatkan itu bagus. Tapi giliran ada yang bilang, bos, saya sudah membuat si A dan si B cerai, bertengkar, bermusuh-musuhan. Wah, sini dikasih mahkota. Jadi mulainya itu sebenarnya dari situ. Tadi sudah disebutkan dalam hadis jelas, siapa yang datang lalu membenarkan apa yang diucapkan itu, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak main-main. Maka petunjuk tadi itu sebenarnya bagus. Ketika kehilangan barang, ya sudah, tenang dulu, ingat-ingat dulu, terus kini diingat. Setelah itu apa yang dilakukan? Saya mau wudu, saya sholat 2 rakaat, dan ketika tasyahud selesai, innaka hamidum majid fil alamin innaka hamidum majid, baca doa itu. Wahai zat yang memiliki barang, pemberi petunjuk, kembalikanlah barangku ya Allah, karena itu adalah pemberian dan karuniamu. Nah, nanti akan saya sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang kehilangan itu. Tetapi ini petunjuk ya, dan tenang. Sebenarnya siapa pemilik barang itu? Siapa pemilik yang kita miliki itu? Siapa? Allah. Ya. Nah, efek kedua, kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur. Lalu kemudian disebut laisa minna, bukan termasuk golongan. Ini serius. Ini persoalan serius. Disinilah kita bersikap memilih. Apakah kita begitu sangat nafsu, ego, tengah engkau menterano, tina tak arah engkau tu tahu lu. Padahal efeknya besar. Ini serius, kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad. Salatnya tidak diterima 40 hari. Lalu kemudian dia bukan termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad. Jadi hati-hati akibat mendatangi arraf ini atau kahin ini, karena punya efek yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan begini. Peristiwa kehilangan itu sebenarnya adalah bagian dari musibah yang Allah kehendaki sebagai sebuah ujian. Bisa jadi juga teguran Allah. Ada cara Allah untuk menggugah mental, menggugah jiwa seseorang itu dengan peristiwa-peristiwa. Ada orang dapat hidayah, dulunya dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dia banyak maksiat, tahu-tahu dapat hidayah melalui peristiwa melihat tabrakan, mati semua di depan matanya. Ya Allah, akhirnya dia jadi sholat setelah itu. Ada orang yang kemudian dapat hidayah dari mimpi dikejar-kejar oleh sesuatu yang kemudian dia menakutkan, lalu ketemu apa, lalu dia sadar, takut mati, lalu dia sholat saja. Ada banyak cara Allah, termasuk diantaranya adalah menegur, mengingatkan. Ada orang yang begitu bakhil, dia pelit. Misalnya dia punya uang 50 juta, dia sebenarnya bisa untuk ngasih uang 500.000, karena ada sesuatu yang kemudian harusnya dikasih 500, tapi dia tidak mau. Jalatina eman, padahal dia layak dan pantas untuk memberi itu, tapi oleh Allah ditegur. Tiba-tiba ada peristiwa di jalan, dia mungkin kecelakaan, lalu harus keluar uang 5 juta, 10 juta. Dengan rela dia berikan uang itu, dan dia tidak merasa apa-apa. Allah tegur, kamu tidak mau 500.
sekarang kamu kecelakaan, sekarang ada sesuatu, kamu harus bayar ini, lalu kemudian keluar uangnya yang tadi 50 juta, antara 10 juta dan berapa belas juta. Dia biasa saja. Allah menegur, Allah kemudian bisa. Karena apa? Ada kesalahan berpikir dari orang tentang kepemilikan itu. Nah, belajar bahwa semua yang kita miliki, harta kita, apapun yang kita miliki, termasuk anak-anak kita, keluarga kita, hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kadang-kadang dilupa oleh orang. Saya selalu menyampaikan, apa yang kita miliki ini adalah titipan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lahir ke bumi ini bawa mobil, bawa rumah, bawa uang yang banyak? Tidak ada. Semuanya lahir dalam keadaan telanjang, nanti pun mati dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa. Jadi hakikatnya adalah milik Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam kitab Mishkatul Anwar itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Atau dalam riwayat lain, seandainya kemudian itu dihitung, ada 12.000 ternaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Satu jumlah yang kalau ditotal saat itu adalah termasuk milioner. Jadi Nabi Ibrahim itu milioner. Nah, saat Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, ini semua yang kamu punya ini punyanya siapa gitu. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ini semua adalah miliknya Allah yang dititipkan kepadaku. Sewaktu-waktu bila Allah mau menghendaki mengambilnya, maka aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, anakku sendiri kalau memang diminta oleh Allah akan aku berikan. Inilah kemudian akhirnya datang ujian itu dengan peristiwa kurban itu ya, luar biasa. Dan Nabi Ibrahim membuktikan itu. Nabi Ayub alaihissalam sudah pernah kita ceritakan, lenyap semuanya, hartanya ludes terbakar, kemudian keluarganya, anak-anaknya banyak yang kemudian meninggal dari kebakaran itu dan lalu ditimpa penyakit, habis semuanya. Tapi karena sabar dengan kehilangan yang luar biasa itu, Allah justru balikkan suasananya, diberkahi, lalu ditambah kekayaannya, lalu kemudian dikembalikan semuanya jauh lebih bagus dan lebih bagus karena kekuatan kesabaran itu. Nah, secara psikologis yang ditakuti manusia itu adalah takut kehilangan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hak miliknya. Ini yang disebut dengan respon defensif yang bersifat antisipatif. Jadi apalagi itu sudah nyaman gitu ya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan pengikut-pengikutnya, dia sudah nyaman. Tapi kalau ada yang mau mengganggu, maka dia karena takut kehilangan tadi, maka dia pasti akan marah, pasti dia akan berusaha untuk mencoba untuk kemudian mempertahankan apa yang dia miliki. Dan kalau ada orang yang terus menggoda, mengganggu supaya kemudian hilang, maka akan muncul yang namanya di amigdala otaknya itu adalah emosi, karena dia cemas. Karena apabila kemudian dia terus digoda dan diganggu, pasti dia akan emosi dengan nyamannya itu. Dan orang yang kemudian tidak dikendalikan tentang pemahaman istihlaf namanya, pemahaman tentang kepemilikan apa yang kita punyai itu, bahwa itu bukan milik kita sesungguhnya, tetapi hakikatnya adalah milik Allah, supaya kita kemudian ingat siapa diri kita itu. Maka kemudian dalam Islam ada mekanisme supaya kita tidak menjadi orang yang serakah, bakhil itu. Dengan cara apa? Dengan ada aturan-aturan zakat, infak dan sedekah. Karena itu adalah bagian-bagian untuk mengingatkan kita. Dan ketika kemudian harta kita atau yang kita miliki itu sesungguhnya
Nah, karena Bani Adam itu, kata Rasulullah SAW, selalu kemudian hartaku, hartaku. Padahal kalau mengingat harta itu cuma ada 3 saja. Harta itu apa yang kita makan sampai kemudian kita buang lagi jadi BAB. Yang kita miliki itu kan cuma yang kita makan, kita minum habis sudah dibuang. Lalu yang kita pakai ini dari dulu sampai sekarang sampai kemudian usang, lalu kemudian kadang-kadang diberikan orang lain atau kemudian robek. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infakkan, dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Selebihnya jadi harta warisan. Berusaha apapun, sebanyak apapun adalah jadi warisan. Maka tinggal kita memilih di antara 3 harta itu, kita pakai lalu kemudian kita buang, yang kita makan minum itu, lalu kemudian yang ketiga adalah apa yang kemudian kita taruh di bank-bank akhirat itu. Bank-bank akhirat itu ya, sumbangan-sumbangan, infak, tidak ada orang yang tahu kita bantu ini, itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Selebihnya dari itu adalah harta warisan saja, tinggal kita yang memilih. Nah, pun walaupun diatur demikian, sudah diatur tentang zakat, infak, sedekah, manusia tetap memiliki yang namanya mental barrier. Mental barrier itu adalah mental kepemilikan dan takut kehilangan, yang ini akan membawa dampak yang luar biasa, di mana orang ini akan menjadi bakhil dan menjadi serakah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, otak akan mengalami kesadaran itu bila memahami fungsi dari harta, kesadaran jiwa. Jadi seseorang secara perhitungan, misalnya tadi sudah saya sampaikan, dia pantas untuk mengeluarkan uangnya itu, tapi karena dia bakhil, dia takut kehilangan, maka lalu Allah ambil tegur 10 kali lipat, ternyata dia kehilangan apa yang kemudian sesuatu yang dia anggap pertahankan. Hati-hati, jangan-jangan peristiwa-peristiwa kehilangan ini juga merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah ditegur oleh Allah, jalan yang dia tempuh salah lagi, datang kepada tempat untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan oleh ajaran agama, karena punya efek besar, datang untuk mengetahui dengan jalan pergi ke dukun, pergi ke paranormal untuk menanyakan, dan ketika dia membenarkan apa yang disampaikan itu, lalu dia punya efek yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, riwayat tentang kehilangan ini sebenarnya perlu kita belajar dari apa yang terjadi pada para sahabat ya. Pertama saya ingin sampaikan riwayat yang sudah masyhur tentang peristiwa kesabaran Abu Talha dan keluarganya itu. Jauh kehilangannya ini adalah kehilangan anak, tetapi luar biasanya kesabaran dari Abu Talha itu luar biasa. Riwayat yang sudah kita pahami, Abu Talha itu punya anak sakit. Intinya ketika ditinggal oleh Abu Talha, anak yang sakit ini oleh istrinya atau keluarganya kemudian dirawat, tetapi kemudian belum Abu Talha datang, ternyata anak ini meninggal dunia. Ada banyak hikmah dari cerita ini. Ketika Abu Talha pulang, lalu ditanya, bagaimana keadaan anak kita? Rupa-rupanya istrinya ini adalah istri yang luar biasa, luar biasa, sabarnya luar biasa, pinternya luar biasa. Sampai ditanya oleh suaminya, bagaimana kabar anak kita? Karena tahu ketika ditinggal dalam keadaan sakit. Lalu kemudian istrinya menjawab, anak kita sudah tenang, semoga dia bisa beristirahat dengan baik. Dikira oleh Abu Talha ini, ya maksudnya tina mau cungo, sudah tenang kok, enak. Istrinya ini lalu kemudian melayani Abu Talha seperti fresh, tenang. Hebat istri seperti ini ya. Kira-kira kalau kita menemukan tidak istri seperti itu kira-kira sekarang itu, datang mungkin sudah dikabari lebih awal. Bukan berarti tidak boleh mengabari, tapi luar biasanya di situ. Hebatnya, kenapa kemudian disebut pinter ini istrinya?
ketika mau subuh, Abu Talha sudah mandi keramas ya, karena tadi malam dilayani oleh istrinya. Lalu kemudian dia pakai logika, Mas gitu kan, bahasa kalau sekarang itu, Mas, kalau ada orang minjemi barang, sudah itu lalu kemudian mau diminta barang itu, lalu kita pertahankan, jangan, kamu kan pinjam, jangan, kira-kira gimana? Oh jangan, tidak baik, ya kembalikan sama yang minjemin itu gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, Mas, anak kita diambil sudah sama Allah. Kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pinter itu istrinya. Abu Talha karena sudah mau subuh itu, sudah adzan, datang salat jamaah subuh bersama. Lalu kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bercerita tentang kejadian yang dia sendiri ketika masih ke subuhan itu masih kaget itu. Ya Allah, masih kaget. Cerita apa yang kemudian didoakan oleh Rasulullah, barakallahu lakum, semoga tadi malam itu apa yang kamu lakukan, kesabaran yang kamu lakukan bersama istrimu, menerima kematian anakmu itu, Allah akan berkahi. Ternyata ketika membacakan hadis ini, beberapa tahun berikutnya ada perawi yang kemudian dari sahabat Ansar itu mengatakan, saya baru tahu setelah itu doa Rasulullah untuk diberkahi malam itu. Ternyata Abu Talha ini memiliki anak setelah itu 9 anak, dan 9 anak semuanya hafid Quran. Masya Allah, itulah keberkahan luar biasa. Kehilangan lalu kemudian sabarnya luar biasa. Itu bukan cuma barang, itu adalah anak yang disayang. Kesabaran yang luar biasa. Pokoknya orang yang sabar, kehilangan, jangankan barang, sampai anak pun dia kemudian diganti oleh Allah 9 anak yang hafal Quran. Insyaallah, itulah malam yang diberkahi. Ini tergantung kepada sikap suami dan istri juga. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran itu. Ketika kita kehilangan lalu bersabar, lalu kemudian meminta kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat ketika ada orang tua yang memiliki anak meninggal dunia, apa yang dia katakan setelah dicabut? Dia mengatakan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan kalimat istirja. Maka nanti sediakan orang tua yang kemudian sabar anaknya dia panggil itu dengan rumah di surga yang bernama Baitul Hamdi, khusus perumahannya, istananya orang-orang yang kemudian dia bersabar saat kemudian anaknya diambil oleh Allah, kehilangan anak. Atau kemudian orang ini punya kebiasaan selalu memanajemen dirinya setiap hari dalam keadaan alhamdulillah, 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 dalam keadaan baik dia alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kemudian dalam keadaan tidak baik pun dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Setiap orang yang memanajemen dirinya dengan kalimat-kalimat hamdalah, bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah, maka orang ini nanti akan diberikan khusus istana, perumahan yang bernama Baitul Hamdi, karena dia bersabar dengan kehilangannya itu. Nanti pasti diganti. Mungkin doa kita untuk minta ganti, ya Allah barang kami yang hilang, barang kami yang ini itu adalah karunia, mungkin Allah tidak langsung mengembalikan barang itu, tapi diganti dengan rezeki yang lain yang jauh lebih hebat, karena kita bersabar dan mencari jalan yang benar saat kita diuji oleh Allah, tidak dengan jalan kesesatan tadi itu. Bisa jadi juga mungkin akan ada orang yang mengembalikan, bisa jadi juga akan diganti lebih, bisa jadi juga dengan kesabaran lalu kemudian bertawakal kepada Allah bahwa sesungguhnya mungkin ini teguran dari Allah karena aku kurang memberikan sedekah, infak, sehingga kemudian ditegur dengan kehilangan yang sedikit ini. Ternyata sakit, betapa kemudian aku harus merubah sikapku. Banyak jalan ketika kita kehilangan barang atau kehilangan sesuatu dengan jalan melakukan hal-hal yang kemudian dibenarkan di dalam ajaran agama, dan jauh dari kemudian bersumpah-sumpah melaknat-laknat orang yang kemudian mencuri, lalu kemudian apalagi melakukan tindakan datang ke dukun atau paranormal, yang itu semuanya akan berakibat yang tidak baik pada kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik. Mengakhiri kajian kita kali ini, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan sedikit cerita yang luar biasa tapi singkat, yaitu tentang penjual
dan pembeli guci emas sebuah tanah. Ini riwayatnya luar biasa dan ini sudah masyhur dan jarang orang bisa mendapatkan seperti ini. Seorang penjual tanah menjual tanahnya, sebidang tanah, lalu pembeli itu ketika sudah memiliki apa yang dia beli dari penjual tanah ini, tiba-tiba saat dia akan membangun rumahnya, ditemukan di dalam tanah itu guci emas besar. Hebat ini Pak, ini dua orang yang luar biasa waraknya kepada Allah. Yang membeli tanah itu loh, nemu guci emas itu, mau dikembalikan sama yang menjual. Ini ada guci emas, aku tidak membeli guci emas dari kamu, tapi aku membeli tanahmu. Hebatnya lagi yang menjual tanah itu lalu kemudian mengatakan, aku sudah menjual tanahku itu dan semua yang ada di tanahku itu, ambil kamu saja. Ini kan orang jarang-jarang zaman sekarang Pak, jarang-jarang. Kalau yang ada itu rebutan mau memiliki guci emas itu. Kalau zaman sekarang ini semua akan berebut untuk memiliki guci emas. Tadi mungkin yang menjual, aku cuma menjual tanah itu punya aku, lupa. Tapi nanti yang membeli, loh kan sudah aku beli. Lah kalau ini terbalik, sama-sama tidak mau. Tidak ada orang seperti ini, warok. Dan itu dalam hadisnya sahih itu, dan menjadi kisah-kisah utama untuk kita menjadi orang yang warok, tidak serakah dengan harta itu. Lalu keduanya karena sama-sama baik ini, terus gimana terus? Pada tak gelem gitu kan, pada tak gelem. Akhirnya kemudian datang ke hakim. Ada orang ditanya, ini gimana? Hakimnya ini cerdas langsung. Pian di anak, ya apa? Laki. Pian, engki kau lendi anak begini. Pak kabin, biayana kucek emas dah jual, pak biaya kabin, selesai gitu kan? Itu luar biasa. Karena dua orang ini sama-sama hebat, sama-sama hebat. Tapi kalau coba sama-sama berebut itu, oh mak mikir ya pak kabin anaknya itu atau kar itu kan? Disinilah letaknya. Apakah selama ini kita termasuk orang yang lupa atau ingat bahwa apapun yang kita miliki itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Kita cuma dititipi harta oleh Allah, tinggal bagaimana kita menjalankan amanat yang dititipi Allah itu dengan jalan-jalan yang dibenarkan. Bisa jadi diuji dengan kebakaran, hilang, lenyap, atau untuk biaya-biaya tertentu tiba-tiba hilang. Allah bisa menegur itu. Kalau itu memang milik Allah, kenapa kita harus risau? Toh kita juga lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka saat kehilangan barang, berdoalah kepada Allah, wudu, salat 2 rakaat, dan ketika setelah salat baca tasyahud, kita kemudian baca doa itu, Allah lah yang akan mengembalikan barang kita dengan kehendaknya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.